Beberapa hari ini ketika kemudian kita dihebohkan dan disibukkan dengan isu kenaikan harga BBM dan soal kepolisian yang juga belum selesai, tiba-tiba kita juga dihebohkan dengan munculnya doxing data yang dilakukan oleh akun bernama Bjorka. Tak sembarangan, ternyata Bjorka kemudian menyebarluaskan data-data milik pribadi dari para pejabat publik. Di antara para pejabat publik yang kemudian menjadi korban, ada di antaranya Puan Maharani, Erick Thohir, Luhut Binsar Panjaitan, dan juga Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Semuanya menjadi korban. Awalnya ini dianggap sebagai hal yang lumrah, sebagai hal yang biasa. Akan tetapi ketika kemudian Presiden Joko Widodo mulai angkat suara, maka menjadi ramailah situasinya. Apalagi kemudian Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk membentuk tim khusus. Oke, dari sini, dari situasi ini kira-kira apa yang bisa kita pelajari? Apa yang bisa kita lakukan dan apa yang bisa kita cermati? Oke kawan-kawan, selamat datang kembali di channel saya, channel Bugo Windrawan. Kali ini saya akan memberikan opini terkait hal yang sedang ramai dibicarakan mengenai serangan hacker yang mengatasnamakan akun Bjorka. Sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe atau lonceng dan share kepada teman-teman lain. Siapa tahu opini ini, siapa tahu deskripsi ini bisa menarik perhatian kawan-kawan. Dan dengan menekan tombol subscribe, kawan-kawan juga akan mendapatkan update dari video-video terbaru dari saya. Oke, kita kembali ke Bjorka ini. Awalnya kalau kita kaji kembali, sebenarnya asal-muasalnya kalau kita bedah kasus nih ya, berasal dari statement yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Awalnya adalah pada saat kementerian tersebut mulai melakukan kebijakan dengan melakukan pemblokiran terhadap beberapa platform digital. Pasca melakukan itu, kemudian masyarakat bertanya. Sebagian masyarakat tepatnya ya bertanya, kira-kira mengapa judi online tidak diblokir? Padahal kalau kita lihat situasinya, kebanyakan masyarakat menjadi korban dari judi online itu. Jawaban dari Kementerian Komunikasi dan Informatika agaknya tidak membuat masyarakat puas, karena jawabannya mengandung beberapa hal yang kontroversial. Disebutkan oleh mereka bahwa beberapa aplikasi judi online tersebut dianggap sebagai game permainan. Situasi kemudian berkembang dengan sejumlah netizen yang kemudian mempertanyakan apa kewenangan kementerian tersebut dan apa saja kebijakan yang telah mereka lakukan, yang telah kementerian itu lakukan. Karena sudah menjadi rahasia umum bahwa data-data pribadi kita, informasi diri kita yang ada di dunia maya, terutama masyarakat Indonesia, rentan untuk disalahgunakan. Paling mencolok adalah ketika beberapa tahun lalu data-data kita yang ada di BPJS ternyata tersebar luas di dunia maya. Ketika itu terjadi, beberapa ahli teknologi informasi serta ahli kebijakan publik menyarankan kepada pemerintah pada waktu itu untuk segera membuat perlindungan data terhadap masyarakat. Konkretnya adalah mereka kemudian menginginkan pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan Data. Akan tetapi pada waktu itu respon pemerintah dan DPR tidak maksimal. Lantas RUU Perlindungan Data belum jadi diundangkan. Terkait dengan Bjorka, beberapa pihak kemudian merespon situasi ini, merespon isu ini. Meskipun data pribadi dari para pejabat publik ini kemudian tersebar di dunia maya, pemerintah mengatakan bahwa apa yang dilakukan Bjorka tidak membahayakan atau belum membahayakan. Salah satu yang mengatakan itu adalah Mahfud MD yang menjabat sebagai Menko Polhukam Republik Indonesia. Bahkan beberapa saat kemudian ia mengatakan bahwa identitas Bjorka sudah diketahui. Dan Bjorka dianggap tidak mempunyai keahlian untuk melakukan peretasan data. Akan tetapi Bjorka kemudian merespon hal itu.
Dan sementara itu orang yang dituduh sebagai Bjorka kemudian meminta perlindungan hukum lantaran ia merasa bukan seperti yang dituduhkan. Lantas bagaimana dengan respon masyarakat terkait dengan sepak terjang Bjorka ini? Mari kita simak olah data yang dilakukan oleh Ismail Fahmi dari Drone Emprit. Dari data yang dikumpulkan Drone Emprit melalui media sosial, justru ada beberapa netizen yang mendukung dalam tanda kutip apa yang dilakukan oleh Bjorka. Ini adalah sesuatu hal yang mengherankan, tapi sekaligus juga masuk akal sebenarnya. Mengapa masuk akal? Karena bisa jadi dukungan kepada Bjorka itu adalah sebuah bentuk kekecewaan terhadap pemerintah yang selama ini tidak melakukan perlindungan data kepada warga negara. Padahal kalau kita kaji ulang, perlindungan data di dunia maya ini adalah hak warga negara. Lagi-lagi kalau kita merujuk kepada berita-berita yang lalu, fenomena terkait dengan keluhan orang-orang atau keluhan warga negara terkait dengan perlindungan data mereka itu selalu muncul. Keluhan yang sayangnya belum mendapatkan respon yang baik dari pemerintah. Ini sebenarnya sebuah anomali bagi pemerintah Indonesia, karena beberapa waktu lalu kalau kita melihat berita, membaca berita, maka Indonesia sudah mengajukan konsep Indonesia 4.0 yang berbasis pada teknologi. Namun alih-alih teknologi itu berkembang, justru perlindungan data pribadi masyarakat yang menjadi isu panas di tengah-tengah masyarakat. Tersebarnya data pribadi ke publik menjadi sangat aneh. Ini sangat berkebalikan dengan kebijakan pemerintah yang mengusung konsep Indonesia 4.0. Belum lagi kalau kita melihat soal keamanan siber yang ada di Indonesia. Di Asia Tenggara saja, Indonesia menempati peringkat ke-6 soal keamanan siber ini. Indonesia hanya berada di atas Vietnam, Laos, Kamboja, dan Myanmar, di mana kalau kita lihat lagi negara-negara tersebut bukanlah negara yang kemudian mengusung demokratisasi secara baik. Peringkat pertama soal keamanan siber di Asia Tenggara ditempati oleh Malaysia. Untuk kategori yang lebih luas, kategori dunia, Indonesia juga tidak terlampau baik sebenarnya karena menempati peringkat 61 dari 160 negara soal keamanan siber ini. Ini bukan sesuatu yang pantas untuk dibanggakan. Padahal Indonesia ini tercatat sebagai pengguna internet yang cukup besar di dunia. Per Januari 2022 saja, ada sekitar 204,7 juta pengguna internet di Indonesia. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari fenomena Bjorka ini? Sudah barang tentu seperti yang digembor-gemborkan oleh beberapa ahli bahwa RUU Perlindungan Data itu segera mungkin untuk disahkan menjadi undang-undang karena draft RUU-nya juga sudah ada. Tinggal kemauan politik pemerintah dan DPR untuk melakukan ini. Harapannya besar harapannya ketika saya mengupload video ini, RUU tersebut sudah menjadi undang-undang. Karena dengan adanya undang-undang perlindungan data, minimal data-data pribadi kita yang tersebar di institusi-institusi publik ataupun institusi swasta itu akan terlindungi dengan baik. Karena pada institusi-institusi tersebut kita kerap kali menyerahkan data-data pribadi kita sebagai salah satu syarat untuk kelengkapan dokumen. Entah itu bank, entah itu pemerintah daerah, rumah sakit, dan beberapa institusi yang lain. Oke, bagaimana pendapat kawan-kawan mengenai situasi ini, mengenai fenomena Bjorka ini? Apakah dengan situasi ini lantas kita bisa berterima kasih kepada Bjorka karena kemudian menunjukkan betapa lemahnya keamanan siber di Indonesia? Atau sebaliknya, menganggap Bjorka sebagai musuh yang harus dienyahkan?